dakwah di Amerika Serikat ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Tidak ada metode dakwah yang paling efektif dan insya Allah yang paling berhasil dibanding dengan akhlakul karimah itu sendiri. Rasulullah adalah contoh tauladan. Setelah 11 September saya membuka kelas khusus di Islamic Center, masjid terbesar di kota New York. Kelas saya membludak, ruangan kecil, 40-50 orang. Ada yang datang memaki-maki, ada yang datang duduk pura-pura mendengar tapi mencari-cari kesalahan. Ada yang datang alhamdulillah memang serius. Dan yang serius itu 90% Allah berikan hidayah kepada mereka. Ada satu buku yang diterbitkan oleh Gema Insani Press, namanya The True Love in America. Itu sudah terbit. Itu 29 cerita mu'alaf murid-murid saya. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu orang yang datang baru di pintu, dia angkat tangan mencaci maki. Bukan saya yang dicaci maki. Kalau saya nggak ada masalah. Tapi yang dicaci maki adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, orang yang lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Saya ketika itu mau marah. Saya sudah mulai berkata dengan kata yang kasar, tapi kemudian saya berimajinasi. Kalau Rasulullah hadir ketika itu, apa kira-kira Rasulullah akan mencaci maki kembali? Kalau Rasulullah hadir ketika itu, apa Rasulullah akan menempeleng beliau? Maka ketika saya mau marah, saya malu bukan kepada beliau, saya malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam sekarang ini kita mengaku ikut kepada Rasulullah, tapi mampu nggak kita mewujudkan keteladanan Rasulullah dalam berdakwah itu? Saya malu. Akhirnya apa saya lakukan? Saya datangi beliau, tersenyum, saya salam. Setelah itu beliau pergi. Minggu depan datang lagi. Saya kira mau mencaci maki lagi. Ternyata duduk di kelas, saya tanya, kenapa kamu datang lagi? Dia bilang, dalam beberapa hari ini kok saya nggak bisa tidur. Saya tanya, kenapa kamu nggak bisa tidur? Dia bilang begini, saya kok datang waktu itu mengira bahwa orang Islam itu taunya berkelahi dan marah-marah. Tapi saya sudah mencaci maki Nabi kamu kok masih datang selama dengan saya dan tersenyum. Alhamdulillah 6 bulan dia belajar Islam, 6 bulan. Pada akhirnya dia menerima Islam itu. Saya tulis sebuah judul dalam buku itu, Dari Benci Menjadi Cinta. Bapak dan Ibu sekalian, inilah wujud akhlakul karimah yang kita perlu tampilkan. Maka dakwah adalah penyelamatan. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu sebagai gambaran dunia barat sekarang ini. Suatu ketika datanglah di kelas saya, namanya Islamic Forum for Non-Muslim. Seorang anak muda dengan pakaian yang nampak seperti tidak terurus. Biasanya di kelas saya itu saya tantang mereka untuk bertanya, berdiskusi. Dia angkat tangan lalu mengatakan, saya tidak bertanya tapi saya ingin punya extra time. Setelah selesai kelas, kita duduk berdua. Dia orang tinggi besar, orang putih. Lalu saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantukan? Apa dia katakan? I'm angry. Saya marah. Wah, ini kan cuma berdua di kelas. Orang tinggi besar, berdua di kelas, dia marah. Saya siap-siap juga, silat masih ada. Saya tanya, kenapa kamu marah? Dia katakan, saya ini kok seperti mesin katanya. Seperti mesin. Di pagi hari saya keluar ke tempat kerja. Di malam hari saya kembali ke apartemen saya. Di weekend, pada akhir pekan, saya pergi menghabiskan duit saya berpoya-poya di bar. Tapi saya tidak tahu untuk apa. Kenapa saya hidup? Saya paham bahwa dia ternyata mengalami kekosongan spiritualitas. Kenapa saya tahu? Itu karena dia seorang insinyur. Seorang arsitektur yang bekerja di sebuah architectural firm yang sangat terkenal di kota New York. Namanya Matthew. Lalu saya menjelaskan tentang tujuan hidup. Alhamdulillah dalam waktu 30-40 menit dia mengatakan, Imam, I'm sorry I have to leave. Saya harus pergi karena nggak punya waktu banyak. Saya kasih terjemahan Al-Quran, saya kasih pamflet, dia pulang. 2 hari kemudian, kelas saya hari Sabtu, hari Senin dia menelpon, Imam, bagaimana caranya menjadi seorang Muslim? Saya bilang, sudah baca Al-Quran nggak? Belum. Pamflet yang saya berikan belum juga. Loh, alasannya masuk Islam apa? Dia katakan, itu yang saya cari, yang kamu jelaskan kemarin, mencari tujuan hidup. Karena dia kekosongan batin, saya menjelaskan tujuan hidup. Itu yang saya cari katanya. Dan cukup bagi saya. Tenang. Alhamdulillah, Matthew masuk Islam. Dan kini sudah punya keluarga orang Maroko, punya 2 anak. Itu gambaran dunia barat sekarang ini kalian. Jangan heran kalau di gedung-gedung tinggi di kota New York itu ada ruang-ruang tempat meditasi. Agama berkembang terpesat di dunia di barat kedua setelah Islam adalah Buddha. Kenapa? Karena memang ada kekosongan spiritualitas. Disinilah kesempatan bagi Islam ini untuk masuk. Kenapa bagi Islam? Karena ternyata pemenuhan kebutuhan spiritualitas tidak cukup. Islam adalah agama yang komprehensif. Saya berikan satu contoh lagi. Seorang sopir limo, orang Mesir. Dia nelpon saya, dia katakan, Imam, ada orang yang mau belajar Islam. Saya katakan, suruh aja datang ke masjid. Datang dia ke masjid. Orang tinggi besar juga, tapi ketika datang dia memakai baju Buddha, biksu Buddha. Tatunya kelihatan di kepalanya karena gundul. Tatunya ada di mana-mana. Saya katakan, have a seat, duduk. Dia duduk. Saya tanya, untuk apa kamu belajar Islam? Dia katakan, sebagai seorang Buddha, dia bilang. Pertama saya tanya, kenapa kamu berpakaian biksu? Dia katakan, karena saya menghadap seorang imam. Jadi menghormati seorang imam, disangkanya imamnya itu pakaiannya lain. Terus terang saya dari awal kan pusing, pakaian kebesaran Islam itu apa sih?
jubah, gamis Pakistan, Bangladesh, atau baju koko, atau baju batik. Saya juga pusing. Jadi kalau dikatakan Islamic dress, pakaian muslim lelaki khususnya, yang mana sesungguhnya? Jadi saya katakan terima kasih, saya memang pakainya seperti ini aja. Kita berdialog kemudian. Saya katakan, kenapa mau belajar Islam? Anda seorang Buddha. Dia katakan begini, poinnya penting malam ini. Karena sebagai seorang Buddha, setiap kali saya lapar secara spiritualitas, saya masuk ke dalam kamar, saya tutup pintu, saya tutup mata, kemudian bermeditasi, rasanya cukup. Tapi begitu saya meninggalkan kamar itu, saya hilang kembali. Saya ingin sebuah agama yang bisa membimbing saya dalam bahasa dia in 24 hours, 7 days. Saya kemudian menjelaskan Islam bagaimana membimbing kita dalam hidup ini. Dari sejak kita ke tempat tidur, sampai bangun, sampai kembali ke tempat tidur. Ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan izin Allah Bapak dan Ibu sekalian, 40 menit dia mengatakan, boleh nggak saya diterima menjadi seorang muslim? Saya katakan, Islam ini bukan agama orang tertentu. Sebagaimana saya bisa menjadi muslim yang baik, orang Arabia bisa menjadi muslim yang baik, Anda yang bermata biru, berambut pirang, berkulit putih, bisa menjadi the best muslim. Tapi rupanya jawaban saya itu biasa-biasa saja ditanggapi. Saya kemudian meneruskan penjelasan mengenai tujuan hidup dalam Islam. Lalu dia bertanya lagi, apa betul saya bisa diterima menjadi muslim? Saya katakan, kenapa Anda bertanya seperti itu? Dan ini juga salah satu poin yang perlu kita pelajari malam ini. Apa kata beliau? Because I am a gay. Karena saya banci. Nah ini Pak Kiai gimana kira-kira jawabnya ini? Saya banci. Ini maaf, ini orang tinggi besar, punya otot, tapi saya I'm a gay gitu. Lalu saya diam sejenak. Saya berpikir gimana merespon orang ini. Lalu saya tanya beliau, sejak kapan Anda merasakan perasaan seperti itu? Dia diam sejenak dan mengatakan, sejak saya memulai bisnis. Saya tanya bisnis apa? Dia mengatakan model. Jadi beliau itu adalah pebisnis model show, fashion show. Jadi bergaul dengan orang model dan sebagainya, itu yang mungkin menjadikan beliau. Singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, saya katakan, kalau begitu Anda pernah berubah? Pertanyaan saya, mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Sebab masuk ke dalam agama Islam ini bukan sekedar pindah agama. Masuk ke dalam agama Islam ini artinya melakukan perubahan total dalam kehidupan kita. Itulah kata Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Bukan sekedar mengganti nama, bukan sekedar bahkan formalitas pindah agama, tapi melakukan perubahan totalitas dalam hidup kita. Dia mengatakan, iya saya coba. Alhamdulillah dia bersyahadat. Singkat cerita, setahun kemudian juga pergi ke Maroko, dapat istri orang Maroko. Kenapa bisa terjadi ini Bapak dan Ibu sekalian? Dua pelajaran dari peristiwa ini. Satu, bahwa dakwah dalam agama ini komprehensif. Dan ini yang menjadikan dakwah begitu cepat diterima di dunia barat. Sebab spiritualitas semata akan berantakan dengan logika. Orang terbesar, masyarakat terbesar yang masuk Islam di Amerika sekarang, itu adalah orang-orang Hispanik. Orang-orang yang datang dari Meksiko, Kolombia, Spanyol, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka orang-orang Katolik yang taat. Secara spiritualitas mereka kokoh, tapi spiritualitas yang bertentangan dunia akal. Islam menggabungkan antara hati dan akal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Islam menggabungkan antara zikir dan fikir, dan itu yang menjadikan Islam sangat diterima di dunia barat. Agama yang bertentangan dengan intelektualitas akan ditolak di dunia barat. Oleh sebab itulah, maka hal selanjutnya adalah penting untuk menyampaikannya dengan argumentasi yang solid. Bapak dan Ibu, kisah mengenai argumentasi yang solid ini sangat sederhana. Baru tahun lalu di bulan Ramadan, Masjid Al-Hikmah kita didatangi oleh seorang American Indian, keturunan India. Beliau pelajar S3 di New York University. Beliau datang berbuka puasa. Beliau masih orang Hindu. Setelah berbuka puasa datang dia bersalaman dengan saya, perempuan. Lalu dia mengatakan, tunjukkan kepada saya keunikan, kekhasan Islam. Kalau ada kekhasan, keunikan Islam yang Anda tunjukkan kepada saya, malam ini juga saya masuk Islam. Dia menantang. Saya mengatakan, barangkali yang khas dari Islam itu adalah percaya kepada Tuhan yang satu. Dia ketawa. Loh, kenapa ketawa?
Dia bilang kami orang Yahudi juga, orang Hindu juga percaya kepada Tuhan yang satu loh. Kalau begitu patung-patung apa? Dia katakan kami tidak menganggap mereka itu Tuhan, tapi kami menganggap mereka itu representasi Tuhan. Ada representasi Tuhan dalam bentuk female, wanita, laki-laki, ada bentuknya begini, itu representasi Tuhan. Lalu saya bingung juga gimana menjawabnya. Saya mengatakan kalau begitu begini, Anda American, are you American? Yes, I am an American. Saya orang Amerika katanya. Nah begini, kalau Anda mau ketemu dengan presiden Anda, mana yang lebih baik? Langsung ketemu, salaman, how are you sir? Saya punya masalah, saya ingin sampaikan unek-unek saya, atau lewat pengawalnya? Dia mengatakan ya langsung dong, karena pengawalnya boleh jadi menolak saya orang biasa saja kan? Saya mengatakan itulah keunikan ajaran agama kita. Kalau saya ada unek-unek, ada permasalahan, ada problema hidup, saya langsung melepaskan unek-unek saya kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ternyata logika anak SD ini mengalahkan logika pelajar S3 di kota New York. Dia masuk Islam saat itu juga. Ini Bapak dan Ibu sekalian membuktikan bahwa yang namanya argumentasi itu sangat penting dalam berdakwah. Terkadang kita ini kan main bulldozer, mohon maaf. Komunikasi kita ini terkadang komunikasi bulldozer. Dan ini menjadi masalah. Kenapa pemerintah kota New York meminta saya mewakili orang Islam setelah 11 September? Karena sekali lagi saya bukan merendahkan teman-teman dari Timur Tengah, tapi yang namanya komunikasi black and white, hitam putih literal, sangat berbahaya. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, khatibun nasa qadra uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sedang kadar pemikirannya. Oleh sebab itulah maka Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya argumentasi penting, yang namanya hikmah penting, yang namanya komunikasi penting. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan menunjukkan bahwa manusia tidak akan bisa hidup secara sempurna tanpa bisa mengekspresikan dirinya dalam bentuk komunikasi yang baik. Komunikasi bisa menjadikan dunia kita ini hancur, berperang. Tapi komunikasi juga lah yang bisa menjadikan dunia kita ini aman. Bapak, Islam itu irresistible, tidak bisa ditolak. Yang menjadi masalah adalah terkadang kita justru umat Islam menjadi penghalang dari kebenaran Islam itu sendiri. Saya ingin tutup dengan cerita ini ya. Setelah 11 September, saya diminta membaca ayat Al-Quran di Yankee Stadium oleh kantor wali kota New York. Ceritanya itu begini. Jadi akan diadakan doa bersama setelah 11 September itu. Lalu saya diminta berdoa. Saya terus terang galau betul. Doanya kira-kira isinya apa? Sebab di saat itu kita dibenci. Ada masjid yang dirusak, ada orang Islam yang ditusuk, ada wanita jilbabnya ditarik-tarik dipukulin. Sehingga kami ini dipandang dengan pandangan yang mencurigakan. Doa apa kira-kira? Akhirnya saya bilang apa harus berdoa? Dia katakan boleh ceramah juga atau memberikan sambutan, tapi tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah ini kan biasanya kalau ustadz ngomong baru selawat 1 menit sudah habis. Lalu saya mengatakan apa ada yang lain? Dia katakan boleh baca kitab suci, tentu Al-Quran bagi kita. Saya baca Al-Quran lah. Saya pilih 3 tempat dalam Al-Quran. 3 bulan kemudian setelah saya membaca Al-Quran, ada perempuan yang nelpon ke rumah saya. Salamnya begini, Assalamualaikum. Saya tahu kalau dia bukan orang non-Muslim, pasti orang yang baru masuk Islam. Saya katakan Waalaikumsalam, what I can do for you? Dia katakan, is this brother Syamsi? Inikah Syamsi Ali? Saya katakan benar. Apa benar Anda membaca Al-Quran di Yankee Stadium 3 bulan yang lalu? Dia katakan benar. Saya katakan benar. Dia katakan sudah 3 bulan saya mencari Anda katanya. Ini kan saya dicari cewek 3 bulan. Pusing juga saya ini. Saya tanya, kenapa Anda mencari saya? Dia bilang begini, ketika Anda membaca Al-Quran, nama saya Cynthia Roland. Tapi Alhamdulillah, now I am Tahira Roland. Sekarang saya namanya Tahira Roland. Loh, kenapa ganti nama? Dia bilang begini, ketika Anda membaca Al-Quran, saya waktu itu Kristen. Dan saya menonton CNN, dan ketika itu saya meneteskan air mata. Kristen mendengarkan ayat Al-Quran, meneteskan air mata. Lalu dia keluar, ditanya orang, itu tadi yang dibaca buku apa oleh anak-anak itu? Karena saya di sana walaupun umurnya sudah sekian, masih dianggap anak-anak oleh orang Amerika. Ada yang kasih tahu, buku yang dibaca tadi itu tidak disebut Al-Quran, itu bukunya orang Islam, Muslim's Book. Pergilah ke library perpustakaan, dia cari Muslim's Book, dikasih Al-Quran. Bapak dan Ibu singkat cerita, dia baca Al-Quran itu 3 bulan berturut-turut dia baca Al-Quran. Apa kata beliau? Setiap saya membaca Al-Quran saya merasakan ketenangan. Sampai-sampai beliau mengatakan setiap saya mau tidur saya taruh Al-Quran di atas kepala saya. Karena beliau tidak paham sendiri Al-Quran. Lalu setelah 3 bulan keluar lagi bertanya kepada orang, di mana saya bisa bertemu dengan orang Islam? Ada yang menunjukkan sebuah masjid Islamic Circle of North America, namanya ICNA. Datang ke sana. Alhamdulillah dia masuk Islam di situ karena masjid itu kenal saya, dikasihlah nomor saya ke beliau. Bapak dan Ibu sekalian, kebenaran tidak akan bisa tertantang. Cahaya Allah itu tidak akan bisa dihalangi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Mereka ingin menghalangi cahaya Allah itu. Mereka melakukan segala sesuatu. Tapi tidak mungkin. Pada akhirnya saya ingin sekali lagi mengatakan, Muslim Indonesia harus berada di garda terdepan untuk menampilkan Islam abad global di abad 21 ini. Situasi dunia Islam di Timur Tengah menjadikan Barat kehilangan harapan. Dunia Barat sekarang ini dan Amerika khususnya melirik Indonesia. Tinggal kita siap enggak? Nah, apakah kita umat Islam di Indonesia mampu enggak untuk menunjukkan bahwa kita mampu berada di garda terdepan untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin?